Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Rohaya Wahyuni Simatupang, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 056634 Air Tawar Kecamatan Gebang. Kali ini saya akan menyajikan hasil diskusi di ruang kolaborasi 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok D, yaitu saya sendiri Rohaya Wahyuni Simatupang SPD dan rekan saya Ibu Putri Sembiring SPDK dan juga pengajar praktik kami Ibu Rika Suningsih SPD dan juga Bapak Surya Atmaja SPD yang selalu ditemani dan dibimbing oleh fasilitator kami Ibu Herta Sialagan SPD MM. Kali ini tujuan pembelajaran khusus yang ingin disampaikan yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Pada praktek coaching ini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri dan menjadi coachnya adalah Ibu Putri Sembiring SPDK. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, Selamat sore Bu Yuni. selamat sore Bu Putri. Gimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ya syukur hari ini saya keadaannya sehat. Sebelumnya Bu, saya mengucapkan terima kasih sama Ibu, ya kan? Karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Itu ya Benar Bu. Bu. Iya Bu, memang benar ada mau Ibu bantu saya ini. Bu, Oh, apakah saya tidak merepotkan Ibu hari ini? sama sekali enggak dong Bu Putri. Ada apa nih kira-kira? Sebenarnya Bu, saya ada keperluan sama Ibu. Ada yang mau saya ceritakan sama Ibu, mau sharing-sharing gitulah Bu. Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Oh, gitu. Boleh banget dong kalau mau ngobrol sebentar. Lagian sekarang ini saya juga lagi nggak ngapa-ngapain. Eh, Kira-kira apa nih tujuan Bu Putri ya ngajak saya ngobrol? Ini Bu, ya saya mau sharing-sharing sama Ibu, mau cerita. Ada memang Bu yang saya mau pikirkan ini, gimana gitu ya cari solusinya. Jadi tujuan saya ngobrol sama Ibu ini sebenarnya mau cari solusi dari masalah saya ini Bu. Ya, eh, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Oke, nggak masalah Bu ya. Nah, saya juga senang nih ngobrol sama Bu Putri. Tapi sebelumnya saya perlu tahu nih kira-kira apa ya harapan Bu Putri dari obrolannya kita ini? Harapan saya Bu, ya dari kita ngobrol ini Bu, saya bisa cerita sama Ibu, sharing sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran lah Bu yang jelas ya kan, tentang masalah saya, yaitu strategi pembelajaran Bu, yang baru-baru ini baru saya implementasikan di kelas Bu. Oh, tentang strategi pembelajaran ya. Menarik ini. Jadi, apa yang mau kita bahas, Bu? Iya Bu, memang benar tentang strategi pembelajaran. Tapi masih ada Bu beberapa hal yang membuat saya belum yakin Bu tentang strategi yang pembelajaran yang saya buat Bu. Wah, topiknya apa nih ya? Saya jadi penasaran ini. Gini Bu, tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kan saya sudah mulai nih mengimplementasikannya di kelas. Tapi dari strategi yang sudah saya kerjakan, yang saya lakukan terhadap anak-anak, sepertinya Bu masih banyak yang harus diperbaiki.
masih banyak kayaknya kurang saya, Bu, dalam mengimplementasikan pembelajaran ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Menarik juga. Oh, jadi apa ya yang kira-kira ingin Ibu eksplorasi dari strategi pembelajaran yang berdiferensiasi itu dengan saya? Iya, Bu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena hal ini masih baru saya implementasikan di kelas saya, Bu. Oh, jadi Ibu ingin berdiskusi lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, Bu, benar, Bu, benar. Nah, itu tadi, Bu, banyak kali kurang saya. Saya banyak yang diperbaiki, Bu. Jadi kan saya belum pahami sepenuhnya tentang pembelajaran ini dan baru mempraktekannya, Bu. Maklumlah, Bu, semangat saya lagi menggebu-gebu, Bu, tapi masih banyak yang perbaiki. Sepertinya seru sekali nih bahan pembicaraan kita. Iya, Bu. Namun saya juga masih kurang puas, Bu, tentang strategi yang saya terapkan. Barangkali kan, Bu, dengan sharing sama Ibu, ketemu sama Ibu, ya gimana ya kan dapat ide-ide gitu ya kan dalam pikiran saya. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira implementasi yang Ibu laksanakan di kelas ini sudah berapa persen nih Bu? Iya, Bu. Ya kalau saya perhatikan, saya amati ya, Bu, ya, anak-anak saya waktu saya buat pembelajaran ini, strategi berdiferensiasi ini masih berapa ya? Kayaknya, Bu, 65% lah, Bu. Kayak gitulah, Bu. Oh, 65%. Jadi kira-kira menurut Bu Putri sendiri nih ya, yang ideal itu berapa ya Bu ya? Ya, kalau dibilang, Bu, harapan saya ya sebagai guru di dalam kelas kepada anak-anak didik saya, ya pengennya, Bu, kalau bisa 85 sampai 90% lah, Bu. Tapi ya itulah, Bu, masih masih banyak kurangnya. Oke Bu Putri. Mudah-mudahan sesuai harapan Ibu dong ya. Iya lah, Bu. Ya, saya memang semangat kali nih, Bu, untuk buat anak-anak itu bisa mencapai 85 sampai 90%, Bu. Bisa saja Ibu Putri ini. Saya jadi pengen tahu nih, apa-apa aja sih yang udah Ibu implementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Boleh dong ceritakan sama saya? Ya pasti boleh lah, Bu. Namanya juga saya mau apa ya, mau memberikan masukan gimana ini ya, gitu ya. Ya begini, Bu. Selama ini saya sudah pernah memetakan kebutuhan siswa. Dan juga saya waktu di kelas, saya sudah bagi kelompok, Bu, berdasarkan gaya belajarnya, Bu. Ya kan karena kita kan baru belajar ini, Bu. Sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, membaginya jadi 3 bagian, Bu. Berdasarkan gaya belajarnya tadi. Ada visual, ada auditori, dan juga ada kinestetik. Dan itulah yang sudah saya terapkan, Bu, di dalam pembelajaran saya di kelas. Oh, jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan siswa ya, Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar. Nah, sudah tepat itu, Bu. Lalu bagaimana respons siswa, Bu? Apakah mereka antusias? Terus bagaimana nih perasaan Bu Putri sekarang? Iya, Bu, memang saya sudah memetakan kesiapan belajar siswa saya. Jadi kalau saya perhatikan, ya mereka juga senang. Saya juga perasaan saya ya bahagia lah, Bu. Namanya juga udah kita petakan ya kan, sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena saya sudah merencanakan dan sudah mengeksekusi pembelajaran di kelas ini dengan lancar, Bu. Sambutan siswa juga ya semangat, antusias gitu ya. Karena sebelumnya nggak pernah, kan gitu.
setelah pembelajaran selesai, saya juga minta, ya kan, refleksi dan menyatakan bahwa ada nggak pelajaran ini bermanfaat untuk anak ibu, gitu Bu. Itulah Bu yang sudah saya buat. Keren. Keren sekali nih Bu Putri nih, gesit ya. Jadi, apalagi nih yang mau Ibu eksplor tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau saya Bu kan tadi kan hasilnya kan masih kurang maksimal gitu kan Bu. Masih berapa ya? 65%. Nah, tadi yang saya bilang sama Ibu. Jadi rencana saya ingin membuat ya kan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih menarik lagi Bu. Kayak pembelajaran berbasis proyek Bu. Ya kan? Supaya lebih berkreasi, lebih kreatif lagi mereka, sesuai gaya belajar mereka. Dan menindaklanjuti Bu kegiatan P5. Kan sudah kita buat nih kurikulum merdeka. Jadi ya direncanakan gitu Bu. Oh, kreatif sekali Bu Putri. Bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus nih. Boleh saya tahu nih Bu, ke depan gimana nih rencana Ibu? Kalau dibilang kreatif ya begitulah Bu, sedikit-sedikit. Tapi masih banyak kurangnya Bu. Kalau dibilang rencana ke depan, saya mau buat ya strategi pembelajaran berbasis ini. Saya buat sudah ada penilaian pengetahuan, ya, sudah ada keterampilan dan sikap siswa. Jadi bisa dipetakan Bu. Wah, sudah mantap ternyata rencana Ibu. Nah, lalu apalagi nih yang ingin Ibu terapkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Gimana? Ya, kalau saya tambahkan pembelajaran berdiferensiasi ini di luar kelas Bu, karena kan berbasis proyek. Jadi kalau di dalam kelas kayaknya kurang tempatnya gitu kan, lebih berekspresi kalau di luar. Jadi siswa itu kan lebih kreatif Bu, bisa mengeksplorasi minat dan bakatnya Bu. Wah, jadi mau Ibu Kenapa tambahkan, di sini? mau Ibu tambahkan juga ya pembelajaran di luar kelas. Semakin mantap dong Bu. Lalu sejauh mana perencanaan yang udah Ibu buat? Ya, iyalah Bu. Udah mantap sedikit lah Bu. Saya bilang Ibu ini dari tadi muji terus. Ya, kalau dibilang perencanaan yang saya buat, saya inilah Bu kelemahan saya. Saya belum merancang RPP berdiferensiasi Bu tentang pembelajaran berbasis proyek itu Bu. Oh, belum dirancang ya Bu RPP-nya, Bu Putri. Lalu ada lagi nggak kira-kira kendala yang lain? Nah, kalau dalam pembelajaran di luar kelas, kalau saya ajak anak-anak itu memelihara tanaman bunga yang ada di taman sekolah sebagai bentuk rasa ingin cinta kasih kepada makhluk ciptaan Tuhan. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu bisa mengasihi tanaman, lingkungan sekolah, sekaligus interaksinya dengan teman-teman, Bu. Menurut saya dari keseluruhannya rencana Ibu tuh sudah cukup matang ya. Jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu lakukan setelah kita diskusi ini? Gimana ya Bu ya? Ini kan Bu udah mau penghujung semester Bu. Jadi saya perlu kerja cepat nih Bu untuk membuat perangkat ajar yang dibutuhkan. Benar sekali tuh Bu. Siapa ya kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan dan menyelesaikannya ya? Saya bisa minta bantuan rekan sejawat lah Bu, Ibu Rina itu dari kemarin kan Ibu itu udah pulang dari BIMTEK, pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi ya atau enggak sama Bapak Budi lah yang sudah mendapatkan BIMTEK juga tahun lalu Bu. Kapan ya Ibu mau bicara dengan Bu Rina atau teman sejawat Ibu yang lain?
Hari ini juga lah Bu, setelah pembelajaran selesai, saya ingin mendapatkan informasi Bu dengan secepatnya. Wah, semangat sekali. Bagus tuh, Bu. Mengingat waktu kita tinggal 1 bulan lagi. Jadi, apa nih yang Ibu dapatkan dalam diskusi singkat kita ini? Wah, kalau yang saya dapatkan banyak Bu. Saya sangat senang sekali Bu. Saya mendapatkan ide-ide yang baru dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Selain itu saya juga tahu ternyata siapa-siapa yang akan membantu saya. Bisa saya ajak untuk kerjasama Bu. Bagus banget, Bu Putri. Jadi, gimana nih perasaannya sekarang? Ya, kalau saya tadinya kan saya ini kayaknya pusing ya Bu ya, maksudnya gimana ini menyelesaikannya masalah saya tadi. Ya, saya merasakan lega lah Bu, karena selain menemukan ide dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, ya saya semakin juga semangat ini Bu, mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi saya, karena telah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan Bu saat ini. Oh, sudah lega ya Bu Putri, semakin semangat juga. Keren sekali nih. Selamat ya, udah makin jelas nih deskripsi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan. Iya Bu, karena saya hampir merasakan kebuntuan ini Bu dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ini. Namun sekarang saya semangat Bu untuk mengeksekusinya. Oke, jaga terus semangatnya ya Bu ya. Jadi kapan nih kita lanjutin untuk membicarakan perkembangan pelaksanaan pembelajaran Ibu yang terbaru ini? Ya, saya akan mulai Bu buat persiapan dan perencanaannya nih Bu. Gimana kalau minggu depan kita ngobrol lagi untuk membicarakan ini sehabis pulang sekolah? Bagaimana Oh, Bu? iya. Wah, saya setuju Bu. Nanti saya kabarin Ibu ya lewat WA. Ya Bu ya. Oke, saya tunggu kabarnya ya Bu Putri ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Jadi saya lebih fresh nih pikirannya. Oke, semangat terus. Oke deh Bu Putri, berhubung udah mau apa ini? Sudah mau azan ini. Gimana Bu Putri? Kita lanjutkan di minggu depan ya. Oh, iya Bu. Iya Bu, nggak apa-apa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Oke, semangat Bu Putri. Iya Bu, semangat. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, refleksi yang dapat saya lakukan, yang pertama saya sangat terganggu sekali dengan sinyal nih ya Bu ya. Karena kebetulan saya sudah di Kota Medan ini, cuman ada beberapa kegiatan di BKN sehingga gangguan sinyal bolak-balik terjadi dari tadi. Dan hal itu memang di luar kuasa kita ya Bu ya. Iya Bu. Namun refleksi yang dapat saya sampaikan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang menurut saya nih ya Bu, boleh juga menjadi catatan Bu Putri, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah menurut saya pertanyaan yang berbobot. Lalu selain itu juga saya juga bisa memberdayakan coachee untuk mengungkapkan potensinya dan juga pemanfaatan waktu yang sesuai dengan targetnya. Lalu refleksi yang kedua, apa yang masih saya perlu perbaiki atau saya tingkatkan? Menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah di bagian rencana aksi lah ya. Saya rasa Bu sebenarnya masih bisa diperluas lagi itu bagian rencana aksi dari alur tirtanya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi menurut saya yang dapat saya lakukan itu yang pertama itu bisa menenangkan diri dengan teknik stop atau juga bisa mengambil waktu sejenak
dan sudah siap menyiapkan diri dengan kira-kira keluhan dari coach saya. Dan yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya. Menurut saya, yang dapat saya lakukan untuk meningkatkannya yang paling utama adalah dengan memperbanyak latihan coaching, baik dengan teman sejawat atau juga dengan teman-teman murid atau teman sesama CGP menurut saya, Bu. Selain itu, saya juga perlu mencari referensi coaching dari coaching profesional. Menurut saya sih seperti itu, Bu Putri. Dan saya sangat mengharapkan umpan balik dari Ibu Putri untuk menjadi catatan saya. Baik Bu, terima kasih. Luar biasa ya Bu ya. Dari coaching kita pada sore hari ini ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, kalau perasaan saya saat coaching bersama dengan Ibu, saya sangat merasa tenang ya. Saya sangat merasa tenang, alasannya karena lewat kita praktik ini ya saya mendapatkan ide yang baru ya kan, karena ini juga baru pertama sekali ya diterapkan dan kita mempraktikkannya. Jadi saya juga sudah tahu dari penjelasan Ibu ya kan, sudah sesuai dengan alur tirta ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu Ibu memberikan semangat itu kepada coachingnya itu ya, sekalipun tadinya agak ngeblank tapi Ibu selalu puji ya. Menurut saya itu adalah ide yang bagus. Kadang-kadang kalau kita larut kepada teman kita sedang bercerita, kita juga terbawa suasana. Tetapi kalau saya perhatikan dari kita tadi coachingnya tadi, Ibu memberikan semangat ya kan. Jadi ada antusias kepada coach juga ya, apa ya ide yang saya dapatkan, tanpa sadar bahwa ada ide yang ingin dikeluarkan. Jadi memang perasaan saya sungguh sangat tenang, dan ini juga sebagai pengalaman kepada saya bisa coaching bersama dengan Ibu. Dan menarik sekali, saya juga dari runtutan pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu buat tadi itu sangat apa ya, dibilang sangat berderet-deret ya, sesuai dengan alur cerita tadi. Jadi memang ya menurut saya ya sudah bagus Bu, karena sudah menjelaskan dari permasalahannya, lalu apa yang akan dilakukan, berapa persen kekurangannya, dan tindakan dan kapan ketemunya juga ya kan, sudah dieksekusi. Jadi memang luar biasa, bisa dipraktekkan juga ini Bu di dalam kelas bersama dengan murid ataupun rekan sejawat. Ya, terima kasih Bu ya. Itu adalah umpan balik yang saya berikan kepada Ibu Rohaya Wahyuni Simatupang. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Bu Putri Sembiring. Demikianlah praktik coaching dengan alur tirta yang kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.